Namanya siapa, Dek? KI kelas berapa? Oh, 1C. Masya Allah. Untuk pertanyaan yang pertama, sebelumnya Bapak ini sudah berapa lama menjabat ini? Jadi sekalian Bismillah, kita karena ini madrasah ini kan juga madrasah baru, sekalian kita sampaikan berdirinya madrasah ini 2014 dengan kepala sekolah pertama itu Khairiyah. Beliau menjabat dari 2014 berdiri sampai 2015 bareng, dan semoga hanya saya yang ditunjuk yayasan untuk melanjutkan. Jadi berarti mulai 2015 itu sampai sekarang ini. Jadi sekarang 2023 ya. Berarti untuk sebelumnya Bapak ini pekerjaannya menjabat sebagai atau pernah mengajar di mana? Ini awalnya mengajar di MTS Siswaja. Oh, sini kecil. Mengajar di MTS Siswaja dari sekitar 2009 sekitar. Terus untuk visi misi dari MIPK Aliklas Tangerang sendiri apa aja nih Pak? Visi misi kita ini bagaimana madrasah ini menjadi pilihan masyarakat dan bagaimana bisa menciptakan peserta didik yang ilhami dengan Al-Quran. Lalu bagaimanakah pola manajemen dan kepemimpinan mengenai kurikulum dan pembelajaran dalam lembaga? Dalam hal ini madrasah kita ini dibantu waka-waka yang membantu untuk terselenggaranya pendidikan secara biar sesuai standar yang diharapkan. Kita harus mengemas agar pendidikannya juga bagus, jadi tidak hanya pendidikan yang bernuansa Islami, tapi juga bagaimana anak-anak ini akademiknya bagus, juga dengan dasaran pendidikan agama yang bagus. Ini bentuk waka-waka yang membantu untuk agar pelayanan pendidikan ini biar sesuai standar. Jadi ada waka kurikulum, ada waka kesiswaan, ada waka sarbas. Mungkin tidak lazim di tingkatan MI yang lain. Jadi kalau yang biasanya ada waka-waka ini di tingkat lanjutan gitu. Jadi ini secara misalnya syariatnya ya termasuk memang di pelayanan pendidikan itu kita ada waka-waka yang otomatis untuk menyajikan kemasan pembelajaran ini bisa agak lebih dari yang lain. Berarti dengan jumlah siswa 572 itu per kelas ada pembagian A, B, C gitu? Iya. Jadi sekarang ini ada 25 rombongan belajar. Jadi ada kelas 1 ini ABCD, kelas 2 ABCD E gitu. Banyak ya Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya, selama Bapak sekolah menjabat itu kan pasti sudah ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Nah, contoh inovasinya kira-kira apa saja nih Pak? Yang inovasi itu mungkin lebih ke arah apa istilahnya gitu, ibaratnya tuh softwarenya gitu. Kalau manajemen madrasahnya
untuk pembelajaran ya masih tetap seperti yang awal berdiri itu. Jadi pagi untuk tahfidz dulu, siangnya untuk materi pembelajaran sebagaimana ME umumnya. Jadi mungkin kemasan yang mengalami inovasi-inovasi itu ya baru bagaimana strategi penyampaian, bagaimana pelayanan yang bisa maksimal. Jadi masih seputar itu. Mungkin adanya program-program yang diterapkan bagaimana agar masih tetap bisa menjaga kepercayaan masyarakat ini kan juga itu yang kita upayakan. Jadi madrasah kita ini tidak hanya terdiri dari siswa-siswi di desa Tengaran itu saja, tidak. Madrasah kita ini kan di desa Tengaran, kecamatan Tengaran, tapi siswa-siswinya ini ada yang dari Isep Salatiga itu. Jadi yang di Isep itu kan masuk Salatiga nih. Jadi ada yang dari Kabupaten Boyolali, ini yang daerah barat sana ini yang kita tingkatkan itu ya baru sebatas inovasi pelayanan semacam penyediaan konsultasi untuk antar jemput siswa. Jadi saat ini ada 7 mobil antar jemput yang menjemput dan mengantarkan siswa sendiri jadi ada, kalau dari utara ini dari Isep ada, dari Bener, Karangduren, ada yang dari Cabean, ada yang dari mana istilahnya Cabean itu ya, hampir perbatasan Cabean dengan Tegalwaton itu ada. Untuk selama menjabat ini kendala apa saja yang dihadapi Bapak? Ya, kendala kita ini yang namanya sekolah baru kan apa-apa masih serba berupaya. Jadi ya, alhamdulillah memang Gusti Allah selalu memberikan pertolongannya. Jadi kita ini hampir tiap tahun itu membangun gedung terus. Jadi jangan bayangkan kalau kita ini dulu waktu berdiri 2014 baru cuma punya 2 ruang kelas. Jadi berdiri itu punya 2 ruang kelas, satu untuk kantor guru, satu untuk kelas. Berdiri 2014. Sekarang sudah ada kelasnya ini 25 rombel. Dan saya bayangin setiap tahun kita harus bangun terus. Ya alhamdulillah ini juga tahun ini juga membangun itu 3 kelas ini sudah ngedap juga ini. Semua kalau kita niki hanya berpangku tangan menjaga ke bantuan mungkin ini hanya kita ini punya Gusti Allah gitu mau. Jadi alhamdulillah keyakinan kita Gusti Allah mesti nolongi itu ternyata memang masya Allah Gusti Allah buktikan nolongi saya itu. Kendala-kendala yang lain mungkin dikatakan kendala jadi siswa banyak, terus fasilitas juga belum sempurna mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi kurang bisa maksimal. Satu contoh, belum ada pagar keliling yang juga kadang-kadang bagi yang kurang suka sama kita ini untuk bahan sekolahan yang mungkin dikatakan mungkin agak kurang enak liar kan, karena anak-anak bisa keluar masuk karena tidak ada pagar. Tapi ya itu saya amati sebenarnya juga belum hal yang sifatnya mungkin fatal tidak, karena kita guru mengawasi dan anak-anak cenderung
kondusif. Matena kendala-kendala antara ini matena itu. Untuk Bapak sendiri, harapan kedepannya untuk MIPK Al-Ikhlas Tenganan ini? Nggih, harapan kita ini bagaimana mencetak generasi-generasi yang hafal Al-Quran, nggih, bagus dalam hal kemampuan akademiknya, bagus di dalam akhlak-akhlaknya, dan anak-anak ini harapan kita menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, bisa menjadi orang-orang yang tampil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi harapan kita ini ya anak-anak itu ya ngotenlah dibekali dengan lagi di sini Al-Quran sih, terus juga dibimbing, diajari untuk antara akademiknya juga bagus dan karakternya juga bagus, dan kalah penting gitu. Wow, soleh soleh. Harapan.